Mekanisme penyaluran bantuan itu tahap awal yang pertama adalah pendataan. Pendataan itu dilakukan oleh dusun, oleh desa. Desa pertama adalah mendata, memberikan pengumuman pada warganya siapa yang mempunyai lahan mandiri. Kalau sudah punya lahan mandiri akan dibangun duluan. Tidak usah berpikir lahan mandiri ini nanti diganti atau tidak. Yang penting ada lahan akan dibangunkan. Tipenya adalah tipe 36, kemudian boleh berkembang sampai tipe 45, 50 dan seterusnya dengan anggaran 30 jutaan. Ya, sing jelas kita itu kan nggak tenang juga karena sejelek apapun kalau di rumah sendiri itu kan tentrem. Kalau di sini ini kan ya hanya disewakan, juga kita belum tahu kejelasan kehidupan kita. Yang jelas hari-hari kan masyarakat itu kan mikirnya hanya itu, artinya kehidupan selanjutnya itu yang masih belum jelas. Kita tuh ya mulai dari awal, mulai dari pengungsian Desember itu, karena kita juga belum tahu nasib kita sudah memikirkan masalah relokasi mandiri aja. Artinya kita jangan sampai, karena kita sudah mulai awal kita sudah tidak kepingin balik lagi ke desa atas itu, walaupun tetapi kita tetap mempertahankan tanah itu harus tetap mempunyai hak milik kita. Kalau kita punya visi relokasi mandiri itu kan karena gini Mas, karena kita itu kan tidak ada kejelasan dari yang bersangkutan, artinya belum ada kepastian secara hukum atau gimana bahwa besok ini mau direlokasi atau tidak, itu kan belum ada. Nah, terus kita memberanikan diri, gimana kalau kita tidak tempatnya di atas, kita punya tanah sendiri di bawah, kita punya kekuatan gitu loh. Artinya nanti itu jangan-jangan sampai, kalau masyarakat itu kan juga kadang-kadang mikirnya gini, ojo-ojo saya itu punya gelem direlokasi tapi di atas diminta, kan kadang-kadang gitu. Saya ngurangi pemahaman seperti itu, ya kita satu-satunya untuk relokasi mandiri agar masyarakat itu tidak bimbang terus gitu loh. Yang mana armene ya ben, tari kan. Terus sama giran. Tanah itu bisa mandiri, dia mencari sendiri atau diusahakan oleh pemerintah daerah. Nah, tugas pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan-lahan yang selama ini mungkin untuk daerah yang bekas huntara. Nah, huntara itu bisa digunakan untuk hunian tetap. Nah, hunian tetap itu jadi masyarakat yang mau pindah itu kita siapkan dana sekitar 30 juta untuk rumahnya dan 7 juta untuk tanahnya. Kemudian nanti diberi fasilitas-fasilitas lain, misalnya sarana umum, jalan dan sebagainya. Ya, masyarakat Kinarjo ini harus mempunyai harapan. Kalau tidak mempunyai harapan, ya mesti saja hidup mereka akan tidak punya semangat gitu. Lalu yuk coba kita merubah pola pikir kita untuk bisa mencari, tetapi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Nah, dulu itu setelah Merapi agak mereda gitu, di sana ada mulai embrio-embrio orang datang melihat Merapi, melihat itu. Lalu saya berpikir, yuk bagaimana ini kalau bisa kita jadikan lahan untuk wisata gitu, untuk bisa menghidupi warga. Setelah itu, lalu saya konsep di Kinarjo ini. Kita konsep untuk yang pada penasaran itu kan rumah Mbah Marijan dulu. Ya, jasa antar sana naik turun. Lalu setelah itu tidak ada kamar mandi, kita yuk bikin kamar mandi bareng-bareng, kamar mandi. Lalu orang butuh haus, butuh minum, kita bikin warung. Banyak warung-warung itu kita bikin bareng-bareng Mas itu. Warga sini, bapak-bapak dan pemuda-pemuda dari Kinarjo, lalu dari tim relawan bareng-bareng buat itu. Lalu yang selanjutnya lalu kita konsep bikin trail
wisata untuk naik menjelajah dengan naik motor trail dan barengan dengan pembuatan resto di Kinaharjo. Kareh niku masyarakat sini yaitu setelah ke shelter ini ya, kita mulai kehidupan kita mulai ditata, artinya kita yang khususnya yang masih bisa kerja, artinya yang kerja apalah misalnya di wisata atau di ojek, kita tampung, yang tua-tua kita carikan solusi, yaitu ada kerajinan bambu, kita kerjasama dengan pemerintah itu biar tidak terlalu nganggurnya ini tidak terlalu lama gitu loh. Sampai muka mesti yakin ini. Yang penting sabar. Terus dasarnya untuk nomor gede. Ini setelah bencana 2010 kemarin ini adalah bekas-bekas sisa yang ada di sini. Ini juga termasuk bekas masjid Kinaharjo ini. Terus ini ternak masyarakat sini, karena kita juga saya kehilangan 16 sapi. Ini hanya untuk tempat informasi bagi pengunjung, apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang pengunjung sini, misalnya mau tanya apa sekitar masyarakat Kinaharjo atau kehidupan Kinaharjo dan sesudah dan sebelumnya. Nah, ini tempatnya di sini. Ini dulu bekas kebun dan kandang-kandang sapi ini. Jadi dulu sini pertanian dan kebun buah sini dulu. Nah, lalu dari hasil-hasil tadi yang saya ceritakan untuk wisata di atas itu, semuanya masuk dikumpulkan, Mas. Dari katakanlah dari resto gitu. Resto itu kalau dulu itu sampai 3-4 juta waktu pas rame itu hasil bersih itu bisa, Mas. 1 bulan. Itu sudah di situ ada karyawan kurang lebih 9. Berarti 9 orang warga di situ sudah jadi karyawan yang digaji setiap hari, masih bisa untung waktu itu sampai 5 juta masih bisa untung. Kalau uangnya sekarang baru kumpul ya sekitar 260-an 7 lah. Sekarang ini yang kita buat modal untuk membeli, terus nanti karena itu kurang, masyarakat juga swadaya. Artinya di samping dari warung juga dari paguyuban juga masyarakat mengeluarkan dana untuk membeli tanah itu sekitar 2,5 juta. Dan nantinya tanah di atas yang dibeli sekarang ini nanti kita kapling-kapling. Jadi setiap kakak kita harus mempunyai sertifikat 1, walaupun itu hanya 1 bidang itu 100 meter persegi. Ya syaratnya kalau dari CRF itu kan harus ada di luar KRB 3. Itu syaratnya CRF mau membangunkan. Terus kedua harus orang yang kena bencana, artinya kalau orang walaupun orang sana tapi kalau nggak kena bencana ya nggak dapat. Pangira dun harus
Kalau harapan saya kita punya rumah sendiri dan pemerintah cepat memperhatikan kita biar masyarakat normal seperti dulu, baik dari ekonominya, sosialnya, dan yang jelas pikiran itu biar normal seperti dulu lah. Sebagai agama Islam atau orang Muslim itu ya terus terang bisa mengambil sebagai pelajaran biar untuk tambah ingat pada Allah dan melaksanakan yang lebih baik lagi. Semua pihak bisa berperan dalam menciptakan harapan. Kita semua misalnya sesungguhnya punya tanggung jawab untuk membangkitkan harapan pengungsi. Dalam suatu bencana semestinya kita bisa memberikan dukungan untuk menenangkan warga. Setelah harapan dan semangat hidup yang kuat sudah terpatri dalam benak masing-masing pengungsi, kini tinggal peran semua pihak yang terkait untuk ikut memikirkan opsi terbaik untuk masa depan pengungsi pasca erupsi Gunung Merapi.